tidak ada inovasi yang dapat tercipta tanpa kolaborasi. Kesulitan dunia perguruan tinggi kalau berjalan sendirian impossible, tidak mungkin bisa, Pak. Kita semua memiliki karakter, memiliki keunggulan masing-masing. Mohon dan bergandengan tangan kita untuk mendorong akselerasi untuk berlari berpacu dalam melodi membangun sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia yang maju. Melalui berbagai inisiatif Merdeka Belajar, menjabarkan arahan Pak Presiden untuk membangun SDM unggul yang akan mengantarkan Indonesia pada kemajuan. Merdeka Belajar episode 6 saya luncurkan hari ini. Prof. Jamal, Rektor Universitas 11 Maret, dan Prof. Nasi, Rektor Universitas Airlangga. Kemudian teman-teman media, terima kasih sudah berkenan menghadiri dan undangan kami pada sore hari ini. Kita akan berdiskusi kurang lebih dalam 1,5 jam ke depan dengan topik Merdeka Belajar episode 6, Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Merdeka Belajar episode 6, Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi yang direvisikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, secara virtual pada hari Selasa lalu, 2 November 2020. Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mendukung visi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul, salah satunya melalui transformasi pendidikan tinggi agar mampu mencetak lebih banyak lagi talenta yang mampu bersaing di tingkat dunia. Kita pahami bahwa Merdeka Belajar episode ke-6 mencakup 3 terobosan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu insentif berdasarkan capaian indikator kinerja utama untuk PTN, dana penyeimbang atau matching fund untuk kerjasama dengan mitra untuk PTN dan PTS, dan program kompetisi kampus merdeka atau competitive fund untuk PTN dan PTS. Kebijakan pertama pada Merdeka Belajar episode ke-6 adalah insentif kinerja yang disediakan oleh bagi PTN didasarkan pada capaian 8 indikator kinerja utama. Untuk pertama kalinya tambahan pendanaan PTN akan dihitung berdasarkan capaian 8 IKU tersebut. Kesempatan yang baik kiranya bagi sivitas akademika mulai dari dosen, ketua prodi, dekan hingga rektor yang punya ide dan terobosan untuk mengukir warisan baik di kampus. Sudah saatnya sivitas akademika memikirkan perubahan yang ingin dikedepankan di kampus, termasuk apa spesialisasinya. Teman-teman media, untuk membahas lebih dalam lagi tentang Merdeka Belajar episode ke-6, kita akan segera memulai diskusi dengan narasumber yang sudah berkenan hadir. Terima kasih. Pada kesempatan sore hari ini kita telah hadir di tengah-tengah kita Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Profesor Insinyur Nizam, kemudian Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Jamal Wiwoho, kemudian Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasi. Untuk kesempatan pertama, izin kami mengundang Pak Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof. Nizam, untuk menyampaikan pendalaman materi Prof. untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, termasuk juga teman-teman media yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Kami persilahkan kepada Prof. Nizam. Baik, terima kasih, Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita semua, Pak Rektor, Masih, Prof. Jamal, dan rekan-rekan media yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sore hari ini. Seperti kemarin hari Selasa kita meluncurkan program Merdeka Belajar episode 6 yang fokus pada program-program untuk mengakselerasi ekosistem kampus merdeka di perguruan tinggi. Nah, di dalam program itu esensinya ada 3 hal, 3 aspek. Yang pertama adalah 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah untuk mengakselerasi sinergi antara perguruan tinggi dan industri dengan dunia kerja. Maka diluncurkanlah skema pendanaan matching fund, dana pendamping bagi industri atau bagi dunia kerja atau mitra perguruan tinggi yang mau berkolaborasi dengan insan Dikti. Kemudian yang ketiga adalah competitive fund atau pendanaan
pelaksanaan hibah kompetisi Kampus Merdeka yang diberikan untuk mendorong perguruan tinggi berinovasi dan melakukan transformasi kurikulum pembelajaran yang lebih berorientasi pada masa depan, lebih menyiapkan sumber daya manusia unggul. Jadi 3 hal itu pada dasarnya merupakan ekosistem atau lingkungan yang bisa mengakselerasi, diharapkan akan mengakselerasi transformasi perguruan tinggi agar bisa lebih siap, lebih adaptif, lebih fleksibel dengan tantangan di masa depan. Nah, kemarin kita dengarkan juga Pak Presiden menggarisbawahi bahwa kita harus berani untuk melakukan terobosan, breakthrough, melakukan transformasi, melakukan inovasi-inovasi agar kita bisa berlari dengan memanfaatkan situasi atau kondisi pada saat ini dan bisa lebih siap menjawab tantangan di masa depan. Jadi saya rasa itu yang penting dari kebijakan Mas Menteri kemarin. Saya kembalikan ke saya. Baik, terima kasih Prof. Nizam. Apakah ada hal lain Prof. Nizam yang hendak disampaikan untuk mengelaborasi apa yang sudah diluncurkan terkait dengan Merdeka Belajar episode ke-6? Sebetulnya nanti kita juga akan mempunyai sesi yang lebih spesifik untuk mengupas dan mengelaborasi pertanyaan dari teman-teman media. Baik, jadi yang pertama, selama ini indikator kinerja utama perguruan tinggi itu cukup banyak ya, sehingga kadang-kadang ya teman-teman rektor, Bapak Ibu rektor itu kesulitan untuk fokusnya ini sebetulnya kemana. Nah, untuk itu Mas Menteri mendorong agar memudahkan sasaran capaian kinerja kampus itu ke dalam 8 poin saja. Yang pertama adalah ya kampus itu kan tugas utamanya adalah mendidik mahasiswa agar mereka menjadi sarjana yang nantinya tentu bisa produktif dan diukur salah satunya ya dengan penghasilan mereka ya setelah lulus. Setelah lulus itu seorang sarjana penghasilannya sama dengan tidak pernah mendapatkan pendidikan kan ya artinya tidak cucuk ya bahasa Inggrisnya. Mahasiswa sudah kuliah, belajar bertahun-tahun, lulus hanya berpenghasilan sama dengan yang tidak kuliah. Jadi ya, ukuran yang paling sederhana ya seberapa banyak dari lulusan perguruan tinggi itu yang dalam waktu singkat, dalam waktu kurang dari 1 tahun sudah bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Kemudian yang kedua adalah supaya mahasiswa itu betul-betul tadi bisa adaptif cepat untuk masuk ke dunia kerja, maka kan kita mendorong melalui program Kampus Merdeka itu untuk mahasiswa melakukan atau jebur di dunia kerja sebelum mereka lulus melalui program Kampus Merdeka selama paling kurang 1 semester. Nanti indikator yang kedua adalah seberapa banyak mahasiswa tadi yang mengikuti kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka, entah itu melalui pertukaran mahasiswa, mereka mengambil kuliah di luar negeri atau di kampus lain, atau melalui magang di industri, atau magang di birokrasi, atau membangun desa, atau melakukan kegiatan mandiri dan sebagainya. Jadi itu seberapa banyak mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Itu sebagai indikator yang kedua. Indikator yang ketiga adalah dari sisi dosennya. Seberapa banyak dosen itu berinteraksi dan berhubungan dengan industri, dengan mitranya, baik itu di dunia profesinya, profesi keilmuannya, maupun di dunia kerja. Sehingga dosen ketika mengajar di depan kelas itu memang dia membawa pengalaman-pengalaman dari lapangan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah seberapa banyak para profesional, para pelaku dunia kerja itu ikut mendidik, ikut menyiapkan mahasiswa di dalam kampus. Jadi dua pihak ya, betul-betul
perkawinan silang betul. Jadi antara dosennya tadi juga banyak berpengalaman di industri dan membawa orang-orang dari dunia kerja ke dalam kampus. Dari dunia kerja itu tidak hanya industri, artinya dari profesi, dari berbagai macam bidang sesuai dengan keilmuan yang dibutuhkan di perguruan tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah karya-karya dosen. Itu tidak hanya diorientasikan pada paper publikasi, ya itu penting, tetapi juga bagaimana karya-karya dosen itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa meningkatkan perekonomian bangsa, bisa meningkatkan teknologi, bisa digunakan oleh industri dan sebagainya. Jadi itu yang kelima. Ini yang keenam adalah 678 ini berkaitan dengan kualitas kurikulumnya. Yang pertama adalah seberapa dekat perguruan tinggi itu berkolaborasi dengan mitra-mitra kelas dunia. Ini untuk mendorong mengakselerasi perguruan tinggi kita menjadi world class university dengan standar-standar yang diakui oleh seluruh dunia. Jadi yang keenam tadi adalah seberapa banyak prodi di perguruan tinggi itu yang bekerja sama dengan mitra-mitra kelas dunia, baik dalam pengembangan kurikulumnya, mempunyai joint program, mempunyai double degree, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah di dalam kelasnya sendiri. Kita orientasikan mahasiswa itu tidak hanya belajar teori, tapi bagaimana teori tadi menjadi kecakapan untuk melakukan problem solving, kompleks problem solving dari dunia kerja. Jadi case based atau kalau kita kenal di dunia pendidikan kedokteran ya itu sudah ada problem based learning, itu sejak kira-kira 10 tahun yang lalu transformasi itu terjadi di ilmu kesehatan. Ya, mahasiswa kedokteran itu sejak semester pertama sudah mengenal klinik, sudah mengenal rumah sakit, jadi problem based atau project based, jadi mengerjakan sesuatu yang aplikatif betul-betul berdasarkan kondisi lapangan. Misalnya mahasiswa ilmu ekonomi menyelesaikan proyek untuk kondisi pasar tradisional, bagaimana proyek di pasar tradisional itu mentransformasikan pasar tradisional tentang sistem keuangannya supaya bisa menggunakan sistem keuangan modern. Nah, misalnya seperti itu sebagai proyek untuk mahasiswa. Kemudian yang ke-8 adalah seberapa banyak program studi itu standarnya diakui secara internasional. Jadi seberapa banyak prodi yang terakreditasi secara internasional atau tersertifikasi kompetensinya oleh lembaga-lembaga yang kredibel yang diakui secara internasional. Dengan begitu lulusan dari perguruan tinggi di Indonesia akan bisa bersaing, bertanding di dunia internasional, sekaligus menjaga SDM kita di dalam negeri supaya tidak terbanjiri oleh tenaga kerja profesional dari luar negeri. Jadi 8 indikator itulah yang menjadi ukuran kinerja perguruan tinggi kita, terutama perguruan tinggi negeri. Nah, untuk itu tadi di dalam ekosistemnya tadi, sistem pendanaan pemerintah untuk biaya operasional, BPTN atau BPTNBH, itu diberikan dalam bentuk pertama ya pendanaan yang rutin. Kemudian ada insentif. Insentifnya ini berdasarkan ketercapaian dari 8 IKU tadi. Jadi ini untuk pertama kali akan kita implementasikan di 2021. Sebelumnya itu pendanaan kita itu sudah istilahnya sudah berbasis kinerja. Tetapi sistem insentif untuk biaya operasional ini belum pernah kita lakukan. Nah, untuk itu kita gunakan sistem insentif. Jadi kalau nanti IKU itu tercapai, terlampaui, seberapa banyak terlampauinya itu diberikan tambahan alokasi untuk BUPTN atau BPPTN BH-nya. Mungkin itu untuk yang program pertama Mbak Evi. Yang program kedua yang Jengpan itu saat ini kepada teman-teman industri kan sudah diberikan berbagai bentuk insentif seperti misalnya tax deduction. Kalau industri itu menerima mahasiswa untuk magang itu diberikan tax deduction 2 kali lipat dari dana yang digunakan untuk membiayai mahasiswa magang tadi. Kalau industri itu menginvestasikan ke riset di perguruan tinggi,
itu diberikan triple tax deduction, 3 kali lipat dari yang dia spend di riset di perguruan tinggi untuk pengurangan dari pajaknya. Dan kalau Omnibus Law, menurut Omnibus Law yang baru ini malah 4 kali lipat. Jadi kalau misalnya ada perusahaan ini membangunkan fasilitas lab di UNS senilai 5 miliar misalnya, itu bisa dipakai untuk mengurangkan laporan pajak mereka sampai 4 kali lipat dari dana 5 miliar yang diberikan pada UNS tadi. Nah, itu kita akan akselerasi lagi dengan memberikan matching fund. Jadi kalau misalnya teman-teman UNS ini mengembangkan baterai, ini ada perusahaan, katakanlah Pertamina, akan invest untuk mengambil karya teknologi dari UNS. Nah, itu kemudian Pertamina komit untuk memberikan dana penelitian 1 miliar untuk penelitian baterai tadi, maka pemerintah bisa menambah 1 miliar lagi. Dan begitu hasil risetnya akan lebih baik dan akan lebih mengakselerasi penghiliran dari karya-karya dosen, karya-karya mahasiswa. Begitu Mbak Evi tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nizam atas penjelasan tadi yang komprehensif teman-teman media semuanya terkait dengan insentif berdasarkan capaian indikator kinerja utama, kemudian juga matching fund untuk kerjasama dengan mitra, ini untuk PTN dan PTS, juga tersedia competitive fund. Tadi sangat menarik sebetulnya, ternyata ketika dilihat secara khusus dihubungkan dengan Omnibus Law, rupanya malah ada peningkatan begitu ya Prof. Nizam, dari yang semula super tax deduction ini 3 kali, apabila merujuk ke Omnibus Law menjadi 4 kali begitu ya, untuk dikurangkan sebagai unsur pengurang pajak entitas yang mendukung research dan development di perguruan tinggi begitu ya. Baik, terima kasih Prof. Nizam. Teman-teman media, izin selanjutnya kita akan mengundang Rektor Universitas 11 Maret, Prof. Jamal, atau mungkin silakan apakah Prof. Nasih akan menyampaikan terlebih dahulu, silakan. Prof. Jamal dulu sesuai dengan susunan acara ya. Oh, begitu, baik Prof. Nasih, baik Prof. Jamal, monggo kami mengundang Prof. Jamal untuk menyampaikan pandangan mungkin bagaimana experience di tempat Bapak terkait dengan Merdeka Belajar episode ke-6 ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kiai Nasih, karena kalau nggak izin, kalau dengan Pak Kiai Nasih ini walat saya nanti. Ini karena Mbak Evi menyusun saya di atas saja sebetulnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Prof. Nizam, Pak Dirjen Dikti, Prof. Nasih, Rektor UNED, dan rekan-rekan media, utamanya Mbak Evi, sebagai moderator pada sore hari ini. Pertama-tama tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tanggal 3 November bertepatan dengan episode ke-6 tentang Merdeka Belajar yang mengulas tentang transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi, yang kemudian acara itu dilanjutkan dengan presentasi yang dilakukan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Abdul Makarim. Menarik sekali apa yang disampaikan tentang transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Ini kalau saya melihat bahwa tema yang episode ke-6 ini dilatar belakangi oleh anggaran atau dana pendidikan, terutama di pendidikan tinggi yang rendah begitu. Data menunjukkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia ini kan jika dibanding dengan pendidikan tinggi di luar negeri itu rata-rata kalau kita ini hanya sekitar 28 juta atau sekitar $2
$2.000 lah kira-kira begitu. Jauh dibanding dengan misalnya saja kalau di Amerika Serikat itu sekitar $23.000, di Cina atau Makau itu sekitar $22.000. Ya, tentu bahwa dana pendidikan yang terbatas jumlahnya ini bisa disebabkan karena memang alokasi anggaran dari negara kita yang terbatas juga. Di samping itu tentu tidak bisa dipungkiri bahwa penduduk kita ini sangat banyak, begitu, sekitar 270 juta begitu. Yang kedua, tentu dengan keterbatasan yang ada di dalam sumber pendanaan ini, maka berakibat pada apa yang dinamakan sebagai mutu pendidikan kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pendidikan kita utamanya adalah pendidikan tinggi kita. Dari 4.600-an perguruan tinggi kita, di mana 122 perguruan tinggi itu negeri. Namun kalau kita melihat di 122 perguruan tinggi itu kemudian dibagi menjadi 3 juga, yaitu perguruan tinggi Satker, yang sekarang jumlahnya ada 77, kemudian perguruan tinggi BLU yang jumlahnya sekarang 33 dan 12 perguruan tinggi negeri PTNBH. Dalam konteks kekinian itu kemudian PTN Satker itu menjadi Liga 3, PTN BLU menjadi Liga 2, dan PTN Badan Hukum itu menjadi Liga 1, kira-kira begitu. Liga 1 itu kira-kira di Inggris ya Premiership kah begitu ya. Ya, tentu di dalam konteks mutu dari 4.600-an perguruan tinggi ini, jika dilihat dari sisi mutu adalah parameter mutu itu adalah akreditasi institusi. Karena akreditasi institusi yang 4.600 di mana jumlah prodi itu lebih dari 27.000. Tetapi institusinya sekitar 4.600 di mana dari 4.600 itu kalau kita melihat data di tahun 2015 hanya sekitar 3% itu yang terakreditasi A. Sesuatu yang tentu agak kurang mengenakan mendengar ini kan begitu ya. Kemudian 29% itu terakreditasi B dan sekitar 68% itu terakreditasi C. Sedangkan di tahun 2018 ada peningkatan akreditasi A itu menjadi 5% atau sekitar 76 perguruan tinggi, dan yang B itu 38% atau sekitar jumlahnya adalah 595, dan yang C itu ada 57% atau sekitar 884 begitu. Artinya dalam kondisi ini tentu ya mohon maaf ada banyak perguruan tinggi yang senyata-nyatanya secara de facto dan de jure begitu itu banyak, tetapi yang terakreditasi itu tidak begitu banyak begitu. Kalau jumlahnya tadi di 2018 itu dijumlah dari 76 ditambah 595 ditambah 884 kan nggak ada 2000. Artinya selain itu ya dia lebih nyaman dan lebih safe pada akreditasi pada prodi itu. Dan data yang terakhir saya peroleh itu dari perguruan tinggi yang A itu sekarang hanya sekitar 96 prodi yang terakreditasi A itu. Universitas atau institusi itu. Oleh karena itu tentu ini satu kondisi yang jauh berbeda kalau kita bandingkan dan kita sandingkan misalnya saja dengan perguruan tinggi di luar negeri di Cina misalnya saja. Cina ini kalau kita melihat penduduknya lebih dari 1 miliar, tetapi universitas atau perguruan tingginya tidak ada lebih dari 2.500. Tetapi kalau kita melihat di Cina itu yang 500 terbaik dunia itu lebih dari 10. Lah kita ini sekarang
di Indonesia baru 3 perguruan tinggi terbaik, 500 perguruan terbaik. Ini yang kita dorong terus-menerus bahwa quality itu salah satunya adalah akreditasi. Baik akreditasi sekarang itu nasional yang dilakukan oleh BAN PT maupun akreditasi internasional begitu atau sertifikasi. Oleh karena itu tentu dampak yang lain adalah peningkatan jumlah lulusan atau kalau sekarang dikatakan sebagai APK begitu, angka partisipasi khusus atau angka partisipasi kasar yang kalau kita melihat di 2015 hanya sekitar 25% dan di 2018 sekitar 36% dan data terakhir sekitar 37,5% di tahun 2019 mendekati 2020 itu. Artinya apa? Masih cukup banyak perguruan tinggi atau lulusan SMA di mana secara khusus mereka mestinya kalau tidak kuliah ya harus bekerja begitu ya, harus bekerja atau menjadi entrepreneurship. Oleh karena itu kami mengapresiasi betul apa yang dilakukan oleh kementerian, utamanya kebijakan Mas Menteri dengan di tahun 2021 Kemendikbud akan meningkatkan anggaran yang disalurkan kepada PTN dan PTS. Tadi itu PTN dan PTS khususnya yang ada itu kan sekitar 4.600. 122 itu adalah perguruan tinggi negeri. Kenaikannya itu cukup signifikan karena tahun 2020 ini kan sekitar 2,9 triliun. Dan di 2021 itu 4,9 triliun. Nah, kenaikan-kenaikan itu kemudian dibagi-bagi ya, kira-kira ya, begitu. Apa yang dinamakan sebagai matching fund atau dana pengembangan mitra, ini plus minus 250 miliar, dan competitive fund atau program kompetisi Kampus Merdeka, sekitar lebih kurang 500 miliar, dan insentif karena IKU tambahan yang dilakukan untuk BUPTN. BUPTN itu adalah dana-dana operasional perguruan tinggi negeri bagi perguruan tinggi negeri PTN Satker dan PTN BLU. Tadi sekitar 110 PTN ini BUPTN itu, dan 12 perguruan tinggi negeri yang sekarang bergabung di PTNBH akan mendapatkan PTNBH begitu. Nah, ini jumlahnya cukup fantastis 1,3 triliun sehingga ini menjadi sebuah harapan. Ini kami berharap betul ini bisa meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi kita. Tentu bagaimana kemudian kita bisa meraih entah itu di 250 miliar atau di 500 miliar atau 1,3 triliun itu, maka indikator-indikatornya yang akan diberikan adalah 8 indikator itu atau indikator kinerja utama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi. Jadi kalau kita menyimpulkan dari 8 indikator utama tadi adalah 3 hal. Yang pertama adalah kualitas lulusan. Penting sekali ini kualitas lulusan. Apakah lulusan itu kemudian ikut kuliah, ataukah langsung masuk dunia kerja, apakah dia menjadi wirausahawan atau entrepreneurship begitu ya. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum tentu dengan kebijakan Mas Menteri dengan Permendikbud 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2020 ini harapannya adalah betul-betul bisa diimplementasikan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar sehingga kampus bukan hanya tempat untuk menimba ilmu secara teori saja. Tapi bagaimana kemudian kampus itu terbuka wacananya, prodi juga terbuka wacananya, kampus tidak kemudian menjadi epicentrum keilmuan saja. Tetapi bagaimana kampus bisa diwujudkan betul-betul mempersiapkan tenaga-tenaga kita yang terampil,
ke tenaga-tenaga kita yang tanggap dengan perubahan zaman yang begitu cepat di era disrupsi ini. Oleh karena itu, kami menyambut gembira dengan adanya 3 semester. Satu semester itu di dalam kampus di luar prodi, 1 semester di luar kampus dalam 1 prodi, dan 1 semester lagi bisa di dunia kerja, di magang, wira swasta, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan itulah yang nanti kita harapkan betul-betul lulusan-lulusan ini bisa the right man in the right place, kira-kira begitu. Dan tentu kalau ini yang terjadi, maka apa yang dikatakan sebagai pengangguran tak kentara, pengangguran intelektual, itu harapannya bisa ditekan. Karena apa? Karena lulusan kampus bisa menjawab tantangan zaman, begitu. Menarik juga di dalam pengklasifikasian di zaman atau di era ini, utamanya yang dinamakan sebagai 3 klaster perguruan tinggi kita, baik perguruan tinggi itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, dengan klaster 3 itu adalah hampir sama dengan perguruan tinggi satker atau perguruan tinggi binaan. Yang kedua adalah klaster PTNBLU atau perguruan tinggi yang berkembang. Ya, indikator-indikatornya jelas secara kuantitatif, ini di bawah 15.000 mahasiswanya. Kalau klaster atau Liga 1 itu PTNBH atau PTN-PTN yang berdaya saing, di mana mahasiswa-mahasiswanya itu lebih dari 15.000. Nah, tentu kembali lagi pada IKU tadi, IKU menjadi kitab materi. Kalau tadi Pak Dirjen itu mengatakan bahwa dulu itu ada lebih dari 22, tapi tidak setiap perguruan tinggi tahu tentang itu. Tetapi dengan 8 IKU ini nampaknya yang diperas menjadi 3, yaitu kualitas lulusan, kualitas kurikulum, dan kualitas dosen dan tenaga pengajarnya, rasa-rasanya mudah secara kuantitatif bisa dibentangkan, kira-kira itu. Mau dibawa kemana perguruan tinggi kita, mau dibawa kemana lulusan-lulusan kita, mau dibawa kemana dosen dan pengajar di universitas itu. Sehingga saya katakan bahwa peningkatan pendanaan ini tentu perguruan tinggi yang besar nanti akan bisa memenangkan persaingan ini. Karena apa? Karena SDM-nya lebih siap, karena lab-nya sudah lebih siap, karena dana pendampingnya juga lebih gede. Ya, saya lihat nanti UNER pasti akan lari cepat ini. Saya akan perguruan tinggi badan hukum yang baru begitu ya. Yang mengikor sajalah, mengikor itu Prof. Nasih lah, kira-kira begitu. Jangan begitulah. Sama-sama Pak, kita juga terakhir nih. Iya. Nah ini, simpulan saya adalah bahwa dengan kampus Merdeka ini, bagaimana kemudian kampus itu mempersiapkan diri dengan dunia industri dan dunia usaha. Kampus bukan lagi tadi epicentrum yang seperti menara Gading, kemudian dia di kampus itu enak-enakan, ternyata produk dari kampus tidak bisa menjawab tantangan zaman. Demikian tambahan saya, Mbak Evi. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Evi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Jamal. Demikian tadi teman-teman media, Prof. Jamal Wibowo, Rektor UNS. Selanjutnya tadi luar biasa, sangat komprehensif. Terima kasih, Prof. Pak Jamal ya. Ketua Majelis harus komprehensif. Sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Dikti. Selanjutnya kita akan mendengarkan Prof. Nasih, Profesor Universitas Airlangga, untuk menyampaikan pandangan. Sekaligus juga ini akan semakin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Nizam dan Prof. Jamal. Silakan Prof. Nasih. Terima kasih Mbak Evi. Pak Dirjen, Pak Rektor UNS, kawan-kawan media yang saya hormati. Alhamdulillah masih sehat semuanya, insya Allah.
saya sengaja minta terakhir karena nanti hanya ngelengkapi hanya beberapa hal saja gitu kan. Tapi kalau di awal saya nggak bisa banyak materi gitu kan. Pertama tentu kami sangat berterima kasih mendapat kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Kemudian yang kedua tentu saya tidak akan mengurangi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak Rektor UNS Prof Jamal gitu kan. Saya hanya menambah sedikit-sedikit saja yang mungkin karena waktunya gitu kan, belum tersampaikan oleh Pak Jamal maupun Pak Dirjen. Yang pertama berkaitan dengan IKU. Saya pikir semua rektor dimanapun, negeri, swasta, pakai BH, nggak pakai BH, itu sepakat dengan IKU itu, gitu kan. Mulai dari bagaimana menghasilkan lulusan-lulusan yang kompetitif, yang bisa lebih sejahtera, yang bisa lebih baik, yang bisa relevan dengan kebutuhan zaman, yang kemudian tidak ngisin-ngisini alamaternya, semua pasti akan mempunyai tujuan yang seperti itu. Hanya memang sekali lagi kendala kita selama ini adalah soal finansial di mana-mana, gitu. Tak terkecuali UNER. Jadi finansial ini, fiskal potensial ini yang menjadi kendala kita semuanya untuk berlari lebih cepat lagi dalam menyiapkan generasi-generasi yang baik seperti itu. Pada sisi yang lain juga tentu ada beberapa kendala yang lain, tapi menurut saya itu soal-soal teknis yang dengan ini akan jauh lebih bisa terbuka. Oleh karena itu tentu saya menganggap para rektor dan atau perguruan tinggi ini kan semut ya. Hanya semutnya nanti semut apa, nah ini ada gula kan. Ya, malahnya di mana ada gula pasti akan ada semut lah gitu aja. Jadi kami sangat senang untuk bisa nanti mendapatkan banyak kesempatan berkompetisi bersama dengan rekan-rekan yang lain untuk bisa memperoleh tambahan barangkali dari kapasitas fiskal yang selama ini memang sangat-sangat terbatas. Sebagaimana kawan-kawan paham semuanya bahwa kita selama ini kan memang diminta untuk lari kencang gitu kan, tetapi UKT-nya dibatasi gitu kan, bahkan BKT-nya saja juga sekarang menjadi sangat-sangat terbatas, apalagi nanti kalau BOPTN-BH-nya benar-benar diterapkan selisih antara BKT dengan UKT, wah udah habis Pak Rektor Pak Jamal ya. Iya. Karena posisinya memang sangat-sangat tidak bagus misalnya. Jadi lagi-lagi soal kapasitas fiskal ini yang menjadi kendala utama. Kendala berikutnya memang juga soal-soal birokrasi, soal-soal apa yang menurut saya lebih mudah lah nanti untuk bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Jadi itu intinya gitu kan. Kalau dari kami sendiri sesungguhnya, dan saya pikir UNER sangat diuntungkan dengan kebijakan Mas Menteri berkaitan dengan proses waktu atau timing yang menurut saya UNER ini ya pokoknya ketepaan terus lah, dari pas gitu kan. Jadi pas ada kebijakan baru, Renstra kami habis, sehingga kami harus nyusun Renstra. Artinya pasti Renstra kami nanti akan sesuai dengan kebijakan-kebijakan di kementerian. Mulai dari Merdeka Belajar sampai dengan banyak hal yang tadi sudah disampaikan. Di beberapa tempat mungkin akan sangat kesulitan karena sudah punya Renstra, yang Renstranya mungkin sudah disahkan bertahun-tahun yang lalu dan ini di tengah jalan. Sementara berkaitan dengan IKU, berkaitan dengan aktivitas, berkaitan dengan program itu pasti harus mengacu pada Renstra yang dipunyai. Apalagi kita yang di PLU itu kan pasti punya Renstra dan kemudian RPA dan lain-lain itu harus diturunkan dari Renstra yang ada. Nah kalau Renstra tengah jalan tentu ini menjadi tidak mudah. Nah UNER kebetulan kemudian tahun ini juga dalam proses untuk menyusun Renstra. Sehingga nanti kebijakan dari Mas Menteri dan Kementerian itu akan bisa 100% tertampung dalam Renstra yang punya. Pendekatan kita juga mempunyai dua sisi utama. Yang pertama adalah sisi kultural dan katanya Pak Yai Jamal ya, ada kulturalnya ada strukturalnya gitu. Jadi dari sisi kultural, aspek behavior kita merancang berbagai macam program yang sejak awal nampaknya memang match ya sesuai dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Dari sisi struktur, nah ini yang kami juga melakukan banyak sekali
pembenahan-pembenahan, sehingga sekali lagi kami sangat mengapresiasi sebagaimana Prof. Jamal tadi berkaitan dengan gula yang disiapkan, gitu kan, fiskal yang mungkin disiapkan pada kami yang insya Allah akan meningkat pada masa-masa yang akan datang, meskipun lagi-lagi harus berkompetisi. Tapi nggak apa-apa lah, saya yakin Pak Dirjen yang awal ini akan fair kok, gitu kan. Meskipun UNER lebih jauh dari Jakarta, saya pikir nggak akan semuanya mandek di Solo lah, gitu kan. Ya, akan mengalir ke Surabaya juga, gitu. Jadi kerannya harus terus dibuka sampai ke Surabaya lah. Ada tol sekarang kok. Ya, khawatirnya nanti kalau mandek di Jakarta semua agak susah, Pak Dirjen, mohon maaf ini. Karena ya mohon maaf, gitu kan, kalau semut rang-rangnya kan ada di Jakarta semua, saudara kita itu kan semut-semut yang agak kecil, sehingga barangkali ini yang menurut saya fairness ini yang mohon bisa mendapatkan perhatian ke depan. Dari sisi kultur kami sudah menyiapkan 5 program strategis yang kita turunkan dari program utama yang kita sebut sebagai Smart University, itu mulai dari Smart Education, di mana relevansi, fleksibilitas, dan lain-lain, serta kualitas itu menjadi fokus utama, kemudian riset-riset dan atau pengabdian yang bermakna ini juga menjadi meaningful research, juga menjadi bagian dari hal yang harus kita dorong secara terus-menerus. Demikian juga dengan percepatan atau accelerated innovation juga kita lakukan. Green Campus juga kita dorong terus, dan program-program yang seperti itu kita akan lakukan, dan saya pikir semua perguruan tinggi juga menanggapinya dengan kurang lebih sama. Dari sisi struktur kami juga langsung melakukan banyak perubahan dan pembenahan, gitu kan. Sehingga kalau dulu statusnya, kami juga sangat berterima kasih Pak Dirjen, kami tidak terlalu diikat-ikat dengan aturan-aturan yang harus hanya sekian orang. Saya pikir ini akan sangat menyusahkan. Kami prinsipnya ya harus gotong royong, dan kemudian prinsip yang lain adalah kita itu harus padat karya Pak Dirjen ya. Jadi keroyokan semua via. Jadi kalau nanti dibatasi direkturnya hanya boleh 2, hanya boleh 3, rasa-rasanya bagi kami mending insentifnya atau tunjangannya kecil tapi diroyok bareng-bareng daripada hanya 2 tapi insentifnya agak tinggi, itu agak menyusahkan. Nah, kebersamaan di antara semua komponen ini yang kemudian kami lakukan dalam proses penyusunan struktur organisasi. Sehingga untuk pencapaian itu kami mengembangkan yang dulu hanya sebagai sebuah pusat, sekarang menjadi sebuah direktorat yang tentu kerisnya akan lebih mandi lagi, gitu kan, karena sudah menjadi direktorat pengembangan dan inovasi pendidikan yang akan nanti banyak berkonsentrasi pada proses-proses pengembangan kurikulum dan inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih fleksibel dan tentu aja lebih relevan. Dan ini tentu juga menggerakkan semua fakultas. Demikian juga secara tidak langsung kami mendorong dan mengembangkan terus apa yang kita sebut sebagai LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang kita harapkan nanti akan menjadi ujung tombak untuk bisa menstandarisasi berbagai macam aktivitas mahasiswa, terutama yang harus antar kampus, antar apa, sehingga kualitasnya nanti akan dimonitor di situ. Artinya kawan-kawan yang magang di luar pun, gitu kan, nanti penilaian dan standarisasinya akan dilakukan oleh LSP kami, yang kalau sudah ada penilaian dari LSP mendapatkan sertifikat dalam bentuk tadi 6 bulan di perusahaan apa, itu bisa kita akui. Tapi kalau kualitasnya rendah menurut evaluasi dan atau apa yang disampaikan oleh LSP, ya tentu itu tidak menjadi bagian dari magang atau kuliah di luar kampus. Ini juga kita kuatkan. Demikian juga dengan dulu kita punya pusat namanya PPKK, Pembinaan Karir dan Kewirausahaan. Ini juga kita tingkatkan lagi menjadi direktorat yang akan mengembangkan karir dari para lulusan, termasuk dalamnya mengembangkan kewirausahaan, inkubasi, dan tentu kita berharap akan banyak berkoordinasi berkaitan dengan penanganan alumni, khususnya alumni-alumni yang muda. Sehingga akan tercapai 1 tahun semua harus sudah bekerja. Dan nggak boleh ada yang gajinya di bawah UMR, dan harus sekian kali UMR misalnya. Nah, dari sisi organisasi kami juga melakukan banyak terobosan yang mudah-mudahan ini akan bisa menggerakkan dan kemudian menyambut dengan baik apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen berkaitan dengan
kebijakan Merdeka Belajar yang nomor 6 ini. Di sisi yang lain, berkaitan dengan misalnya matching fund, kami juga tentu siap karena UNER juga segera nanti akan meresmikan apa yang kita sebut sebagai Science and Technopreneur, yang diharapkan akan mengumpulkan semua potensi baik mahasiswa maupun juga terutama dosen untuk bisa bermitra dengan berbagai macam pihak dan menggunakan kemampuan intelektualitasnya untuk saling menambah kapasitasnya, gitu kan. Dengan demikian maka kerjasama dengan mitra akan bisa lebih terorganisir dengan sebaik-baiknya, dan inovasi-inovasi juga akan bisa kita dorongkan kepada kawan-kawan mitra. Dan ini juga menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai menyambut dengan gegap gempita kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, terutama yang berkaitan dengan yang nomor 6 yang disampaikan oleh Mas Menteri. Saya pikir itu semua juga disampaikan oleh semua rektor, dan juga pasti Pak Rektor di seluruh penjuru Indonesia akan menyambut dengan baik kebijakan ini, dan insya Allah sukseslah. Kendalanya sebenarnya satu aja, karena ini masih saat pandemi, kondisi ekonomi memang tidak memungkinkan, mau berwirausaha pun tidak mudah. Kawan-kawan yang sudah alumni kita misalnya tidak kena PHK saja udah alhamdulillah untuk tahun 2021. Nah, tentu ini beban yang tidak ringan yang dipikul oleh kawan-kawan rektor. Kondisinya memang sangat-sangat tidak mudah ya untuk bisa menembus karena ekonomi dan kondisinya memang seperti ini. Itu yang menurut saya perlu difahami semuanya, gitu, sehingga mungkin konsep yang baik ini mungkin tahun 2021 mungkin belum terlihat hasilnya, mungkin baru berbunga, gitu kan, tapi buahnya insya Allah akan bisa kita nikmati pada tahun 2022, 2023, dan seterusnya. Sehingga mohon Pak Dirjen pada saat transisi ini bisa menggunakan berbagai macam penyesuaian, gitu kan, agar uang yang sudah disediakan itu tidak muspro, gitu kan. Tentu karena ya IKU kita nggak mungkin maksimalkan dengan sebaik-baiknya karena penyerapan tenaga kerja kita juga masih sangat rendah, sehingga ya menurut saya harus ada masa transisi. Dan yang terpenting adalah tentu kami sangat tidak ingin agar nanti anggaran yang sudah secara makro teridentifikasi itu tidak tergunakan dan kemudian kembali ke kas negara, itu rasa-rasanya iman. Sehingga menurut saya harus ada kebijakan tertentu agar meskipun pandemi, meskipun mungkin IKU belum optimal, tapi tetap niatan baik dengan mengalokasikan banyak anggaran itu bisa kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu beberapa catatan dari kami, dan terima kasih Mbak Evi, matur nuwun Pak Dirjen dan Pak Rektor UNS, Prof. Jamal, serta kawan-kawan media yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nasir sudah menyampaikan juga sangat komprehensif tadi, teman-teman media. Kita sudah ikuti sama-sama bagaimana pandangan dari Bapak-Bapak narasumber yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Tadi Prof. Nasir juga menyampaikan berbagai sharing improvement yang sudah dilakukan dari berbagai sisi di UNAIR. Ketika bicara fairness, kiranya juga karena ada liga-liganya begitu ya Prof. Betul ya. Juga akan menjadi jalan untuk menciptakan tadi fairness tersebut. Baik, terima kasih Prof. Nizam, Prof. Jamal, dan Prof. Nasir atas pandangan pencerahan yang sudah diberikan pada sore hari ini terkait dengan Merdeka Belajar episode ke-6, Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi. Selanjutnya izin Prof. untuk mengundang teman-teman media yang hendak menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan untuk menyampaikan secara concise. Kita spesifik sore hari ini membicarakan 3 terobosan Merdeka Belajar episode ke-6. Silahkan. Teman-teman mohon dibantu, apakah ada teman-teman media yang hendak bertanya, atau karena sudah begitu sangat komprehensif narasumber kita sore hari ini? Kompas angkat tangan. Baik. Baik, silahkan. Dari Kompas, siapa Mbak Mediana ya? Iya, halo Ibu. Selamat sore, silahkan. Halo Pak Jamal, halo Pak Nizam. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya suara. Iya. Pak, menurut saya yang tadi Pak Nizam sampaikan yang mengenai
tax deduction itu cukup menarik. Itu kan kalau nggak salah dari 2 tahun lalu ya 2018. Apakah boleh didetailkan lagi sudah berapa banyak sih untuk industri yang mengambil itu? Terus kemudian kalau tadi dinaikkan menjadi 4 kali lipat, itu aturan turunannya sudah ada atau belum? Menyambung dengan tax deduction tadi yang disampaikan oleh Prof. Nasi juga menarik nih karena ini situasinya ada COVID dan ada pandemi. Bagaimana sih dari Prof. Nisam sendiri menarik industri agar mau join di 3 skema ini gitu? Tetap menarik lah program ini buat industri juga gitu. Itu aja. Makasih. Makasih Mbak Mediana. Mungkin Prof kita kumpulkan dulu mungkin sampai 3 penanya begitu ya. Baru nanti mohon untuk direspon. Silakan, apakah ada yang lain, teman-teman? Belum ada ya. Baik, kalau belum ada, izin Prof untuk mungkin dapat merespon apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Mediana dari Harian Kompas. Tadi 2 hal terkait super tax deduction, kemudian juga yang kedua terkait bagaimana untuk bisa menyemangati, memotivasi untuk tercapainya ini semua. Silakan. Mungkin Prof. Nizam berkenan ya, untuk pertama terima kasih Mbak Mediana. Jadi untuk tax deduction itu tahun 2019 sudah keluar PMK 128 itu untuk yang kesempatan untuk magang. Tetapi kalau untuk yang penelitian itu sudah keluar PMK yang baru 153 2020. Jadi belum lama Mbak, kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu. Itu memberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300%. Jadi bisa sampai 300%, 3 kali lipat dari yang di-spend untuk biaya kegiatan penelitian dan pengembangan. Jadi R&D itu mendapatkan tax deduction sebesar 300% dari yang di-spend untuk itu. Ini sudah keluar PMK-nya, artinya sudah bisa dioperasionalkan. Nah, kemudian dari sisi bagaimana minat dari industri untuk bekerja sama dan bermitra dengan perguruan tinggi, alhamdulillah ini sangat positif. Kami sudah ketemu dengan Kadin, ketemu dengan HIPMI, ketemu dengan teman-teman pengusaha otomotif, teman-teman pengusaha energi, pertambangan, perkebunan, semua menanggapi dengan sangat positif. Bahkan mereka sudah siap untuk ada yang berupa CSR, ada yang berupa komitmen mereka untuk berkolaborasi dengan industri, dan beberapa sudah kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan beberapa sudah mulai shopping apa yang kira-kira bisa dikerjasamakan dan apa produk dari perguruan tinggi yang siap untuk dihilirkan. Nah, untuk itu kita menyiapkan platform yang kita sebut dengan Kedereka. Jadi ini Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta. Ini satu platform di mana antara para inventor, inovator, mahasiswa, dosen itu bisa menawarkan solusi-solusi yang siap untuk digunakan oleh industri, dan dari sisi industri bisa call, saya butuh solusi untuk misalnya katalis, saya butuh solusi untuk bibit sawit yang cepat tumbuh besar, saya butuh solusi untuk mengatasi fly ash, bottom ash di pembangkit tenaga listrik saya, saya butuh solusi untuk limbah baterai. Nah, itu industri yang meminta, kemudian perguruan tinggi yang menanggapi itu. Dan nanti mereka bisa saling penjajakan. Jadi platform untuk matchmaking ini, platform untuk bertemu antara industri dengan perguruan tinggi, itu sudah kita siapkan platform Kedereka, dan saat ini sudah mulai ada beberapa puluh, mungkin beberapa ratus yang sudah masuk ke sana, baik dari perguruan tinggi maupun dari industri. Nah, untuk yang matching fund ini memang arahnya pada individu atau kelompok. Jadi bisa dosen, bisa kelompok dosen dan mahasiswa, baik dari satu institusi maupun juga kolaborasi antar institusi. Tapi tentu nanti setelah itu kontrak terjadi, arti kontrak terjadi dan kesepakatan terjadi, tentu nanti harus dipayungi dengan kontrak di tingkat institusi. Tapi yang kita dorong adalah dosen dan mahasiswanya. Jadi dengan matching fund itu nanti kita akan akselerasi tadi penghiliran karya-karya dari dosen, karya-karya dari mahasiswa,
maupun juga untuk startup. Jadi misalnya katakanlah untuk penanganan fly ash, ini PLTU itu banyak sekali fly ash-nya, bottom ash-nya. Nah ini potensi bisa digunakan misalnya untuk semen, bisa digunakan untuk aditif dan sebagainya. Nah mungkin ada sarjana-sarjana baru yang baru lulus, dia punya penelitian di bidang itu dan ini potensial karena tahu pasarnya. Nah industri nanti siap untuk menangkap produk dari perusahaan baru yang di startup-i oleh mahasiswa tadi misalnya untuk nanti berkolaborasi, itu dimungkinkan seperti itu. Jadi ini kita akselerasi dua-duanya. Baik dari sisi industri mendapatkan solusi, dari perguruan tinggi memberikan solusi, maupun bagi lahirnya startup-startup baru yang pasarnya sudah ada yang nangkep. Jadi itu yang kita ingin akselerasi bersama. Jadi matching fund itu lebih pada individu atau kelompok dosen dan mahasiswa, bisa lintas institusi, bisa lintas perguruan tinggi, yang competitive fund itu lebih pada perguruan tinggi dan program studinya. Jadi di competitive fund itu nanti setiap program studi, misalnya UNER mengajukan beberapa prodinya, dan ada yang program di tingkat institusinya. Misalnya untuk tadi ada green development ke depan, ada mungkin nanti smart medicine atau kedokteran yang 4.0 dan sebagainya. Itu nanti bisa diusulkan dari tingkat program studi, tapi tetap dipayungi oleh Pak Kiai Prof. Nasih ini sebagai institusi besarnya. Kira-kira seperti itu, Mbak Mediana. Baik, terima kasih Pak Dirjen Dikti. Prof. Nasih dan Prof. Jamal, monggo adakah hal-hal yang hendak ditambahkan? Silakan. Baik, ini adalah bentuk-bentuk kepedulian pemerintah terhadap perguruan tinggi yang mampu bersaing dan mampu berkolaborasi dengan industri. Kalau kita belajar dari negara-negara maju, research and development ini kan justru perusahaan-perusahaan yang bagus itu diserahkan pada perguruan tinggi. Ya. Yang mohon maaf kita ini kan belum malahan begitu ya. Masih percaya pada R&D yang di luar begitu. Harapan kita ke depan ya pelan-pelan tapi pasti bahwa dunia industri itu akan memberikan kepercayaan pada kampus-kampus untuk melakukan riset and development produk-produknya. Saya yakin dengan pola dan model kampus Merdeka ini setidak-tidaknya mendekatkan dunia industri dengan kampus yang selama ini masih berjarak kira-kira itu. Itu Mbak Evi. Baik, terima kasih Prof. Jamal. Prof. Nasih, silahkan Prof. Oke, jadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, semuanya di tahun 2019, bahkan di sebelumnya 2018, sambutan dari kawan-kawan pengusaha ini cukup positif ya, untuk bisa menanggapi berkaitan dengan tax deduction atau tax reduction biaya itu. Kan. Kami di universitas juga tentu langsung melakukan proses gerilya gitu kan, untuk bisa mendapatkan dana-dana seperti itu, dan nampaknya angin segar pada kala itu muncul dan sangat bagus. Hanya sekali lagi ketika sudah sampai pada masa eksekusi gitu kan, ternyata ada wabah yang nggak bisa ditolak sehingga cash flow dari masing-masing perusahaan jadi sangat terganggu dan ada persoalan-persoalan, sehingga lagi-lagi ingin kami sampaikan bahwa benar yang disampaikan Pak Nizam, Pak Dirjen, bahwa tanggapan dari kawan-kawan pengusaha ini sungguh luar biasa. Hanya tinggal menunggu waktu aja sebenarnya untuk memetik buahnya. Kan. Kemudian yang lain berkaitan dengan ini, yang tidak kalah pentingnya adalah dengan adanya berbagai macam program yang ada ini, tentu kita akan berharap selama ini kerjasama yang dilakukan oleh kawan-kawan dosen yang menggunakan kemampuan dan keahlian mereka, kita akan bisa lebih terinstitusionalisasi, gitu kan istilahnya. Jadi tidak main dewe-dewe, gitu kan. Jadi kalau dulu kan ada dosen selebritis, ada ini itu dan seterusnya yang kemudian mereka bermain sendiri, nanti memasarkan sendiri, melakukan kontak-kontaknya sendiri, kemudian institusi tidak tahu informasinya sehingga kita nggak bisa banyak membantu dan mendorong. Nah, saya yakin dengan adanya matching fund dan lain-lain,
ini nanti akan bisa lebih terorkestrasi dan tentu akan lebih banter lagi jalannya karena seluruh potensi dari kawan-kawan dosen maupun mahasiswa akan bisa dilihat dari aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan ya. Di Kedai Reka ini kan kita bisa melihat nanti sebagai bagian dari semacam pasarnya lah, gitu kan, semacam bursa efeknya di mana antara pembeli dan penjual itu nanti akan ketemu dengan berbagai macam proses diskusi dan tindak lanjutnya. Dan kalau ini terjadi maka kawan-kawan di kementerian juga pasti akan punya informasi yang lebih akurat lagi berkaitan dengan dosen-dosen mana yang sudah banyak berkiprah dan mana yang tidak ada sama sekali dalam daftar itu. Jadi saya pikir manfaat besarnya adalah bisa menjadi terlembagakan dan terorganisir dengan sebaik-baiknya untuk melalui Kedai Reka dan berbagai macam program yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nasi. Jadi begitu teman-teman ya, antusiasme begitu dari entitas dari teman-teman pengusaha juga ada tadi waktunya karena kebetulan kita menghadapi pandemik ini tentunya sangat mempengaruhi cash flow perusahaan. Tadi mungkin saya izin sedikit menyentuh terkait dengan yang ditanyakan Mbak Mediana sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, kemudian juga oleh Prof. Nasi dan Prof. Jamal bahwa insentifnya ada, super tax deduction ada. Tadi Prof. Nizam sudah menyampaikan juga bahwa di 2020 PMK-nya sudah diterbitkan kembali, disempurnakan PMK 153, artinya bahwa di dalam PMK tersebut sudah diatur insentif bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan R&D tersebut. Kemudian tentunya bahwa secara teknis juga sudah detail di situ, Mbak Media dan teman-teman semua mungkin bisa juga sekiranya diperlukan dapat merefer kepada PMK tersebut. Tentunya di dalam PMK tersebut juga secara spesifik memang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan biaya penelitian dan pengembangan yang dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto salah satunya adalah imbalan yang dibayarkan kepada lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang diberikan oleh wajib pajak untuk melakukan tadi spesifik research dan development. Teman-teman media sambil menunggu silakan nanti mungkin kita akan membuka pertanyaan untuk sesi berikutnya, sesi terakhir, karena tadi ketiga profesor kita sudah menyebutkan juga terkait Kedai Reka. Kemendikbud memang telah menyediakan platform kedaireka.id bagi perguruan tinggi dan mitra sehingga calon mitra dan perguruan tinggi secara bebas dapat mencari dan memilih mitra yang paling tepat. Kita lihat sama video Kedai Reka, teman-teman semua, Profesor Nizam, Prof. Nasi, dan Prof. Jamal, izin teman-teman akan menayangkan kembali video terkait Kedai Reka sebagai informasi dan refresh untuk kita semua. Silakan teman-teman ditayangkan. Kemendikbud melakukan terobosan baru untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan para mitra untuk meningkatkan kualitas dan relevansi perguruan tinggi guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di tahun 2021, Kemendikbud menyediakan dana sebesar Rp250 miliar untuk meningkatkan manfaat kerjasama serta pencapaian 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Dukungan dana yang diberikan oleh mitra akan disamakan dengan jumlah yang diberikan oleh Kemendikbud dengan perbandingan 1:1 atau one-on-one matching. Bagaimana cara mencari mitra? Kemendikbud telah menyediakan platform Kedai Reka untuk mitra dan perguruan tinggi di mana calon mitra dan perguruan tinggi secara bebas dapat mencari dan memilih mitra yang paling tepat. Calon mitra dapat mengajukan proposal permasalahan yang perlu dipecahkan, perguruan tinggi dapat mengajukan solusi yang akan dikaji. Bagaimana cara mendapatkan matching fund? Mitra dan perguruan tinggi dapat mengajukan proposal secara bersama-sama untuk mendapatkan matching fund dari Kemendikbud. Mitra dan perguruan tinggi harus dapat meyakinkan bahwa proyek yang akan dijalankan mempunyai potensi besar untuk meningkatkan 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi dan memecahkan masalah mitra. Kemendikbud akan memberikan matching fund dengan sistem first come first serve. Melalui matching fund, kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra dapat memastikan pembelajaran tetap relevan, pengetahuan dosen selalu diperbaharui, dan mahasiswa akan lebih siap menjajaki dunia kerja.
Baik, terima kasih. Teman-teman media, Bapak-Bapak Profesor, mohon izin kami satu kali lagi mungkin mengundang, berikan kesempatan kepada teman-teman media yang masih mempunyai pertanyaan. Silahkan. Baik. Baik, kalau belum ada pertanyaan, nanti kiranya ada pertanyaan yang sudah terpikirkan di kemudian hari bisa disampaikan melalui kami di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Baik, terima kasih Prof. Nizam, Prof. Nasi, dan Prof. Jamal yang sudah berkenan memenuhi undangan sama-sama. kami. Terima kasih. Pada sore hari ini, terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman media dan rekan-rekan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, rekan-rekan dari Universitas Airlangga dan dari Universitas 11 Maret yang telah berkenan hadir bergabung bersama kami dalam bincang pendidikan dan kebudayaan sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman media yang atas kerjasama yang sangat baik. Tentunya dengan kerjasama yang baik, kita optimis dapat menyampaikan informasi yang kredibel bagi pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Sekali lagi kepada teman-teman media, sekiranya nanti ada pertanyaan susulan yang hendak disampaikan, silahkan menghubungi kami di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selagi terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Prof. Nasi dan Prof. Jamal. Terima kasih Pak Dirjen, Matur nuwun, Prof. Jamal. Sehat-sehat selalu. Semangat, nggih. Profesor, teman-teman semua. Rekan media, matur nuwun semuanya. Rekan-rekan media semua. Terima kasih. Sehat dan semoga diberikan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.